见最后一次。这怪兽到底是怎么回事？ Halo guys, selamat datang di channel Portal Donghua. Dan pada hari ini, tepatnya hari Rabu tanggal 26 April tahun 2023, yang merupakan akhir dari musim kedua Swallowed Star, saya kembali mewakili Bang Panjul, akan membawakan bocoran alur cerita episode 86, yang akan masuk dalam episode season ketiga nanti. Nah, karena serial aslinya sendiri belum dirilis, maka sudah pasti, gambar serta suara video tidak akan sama, karena video ditempatkan hanya sebagai ilustrasi saja. Dan biar nggak kebanyakan spoiler di awal, tekan dulu dong tombol subscribe-nya, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, karena itu tandanya, kita akan langsung masuk ke alur ceritanya. Pada episode sebelumnya, setelah mengucapkan kata perpisahan pada keluarga masing-masing, Jia Yi, Sokolov, Tripati Singh, Mo Henderson, Isburne dan Luo Feng, segera menuju ke dasar laut, tempat di mana Luo Feng akan melakukan ritual pengorbanan jiwa. Di saat yang sama, muncul dua penjaga perak cair, yang ditugaskan oleh Babata untuk melindungi mereka saat ritual telah dimulai. Dengan kemunculan dua penjaga perak cair itu, membuat kelima pejuang tingkat penjelajah bintang itu seketika terkejut. Jangan khawatir, robot ini adalah sesuatu yang aku dapat dari reruntuhan kuno, ucap Luo Feng, lalu kembali berkata. Saat aku menggunakan teknik ini, maka kalian semua akan mati, dan aku akan meletakkan tubuh kalian di dalam jet otomatis untuk pergi dari sini. Sedangkan aku, akan segera memulai pertarungan dengan Golden Hornet Behemoth, kata Luo Feng, lalu mulai duduk bersila, tanda akan memulai ritual pengorbanan jiwa. Kalian duduklah dan tutup mata kalian. Dan ingat, jangan ada perlawanan atau keraguan sedikit pun, karena jika itu terjadi, maka pengorbanan kalian akan sia-sia, dan monster mengerikan itu pun tak akan mati, ucap Luo Feng. Mendengar ucapan itu, Mo Henderson, Isburne, Tripati Singh, Jia Yi dan Sokolov, kelima orang ini pun saling pandang sembari tersenyum aneh, lalu mengangguk perlahan, yang menandakan, bahwa tidak ada lagi keraguan di hati mereka. Baiklah mari kita mulai, ucap Luo Feng, lalu mulai menutup matanya. Tampak saat itu, di dalam dunia batin milik Luo Feng, terdapat tiga bola energi yang berbentuk planet mini, yang memancarkan benang kabut berwarna merah, hingga memenuhi seluruh ruang dalam kesadarannya. Tak berselang lama, tiba-tiba lima benang merah itu terbang keluar dari tubuh Luo Feng, lalu segera memasuki kesadaran Mo Henderson, Isburne, Tripati Singh, Jia Yi dan Sokolov, hingga menimbulkan suara gemuruh di dalam benak lima pejuang itu, akibat teknik bakar jiwa yang mulai membakar jiwa mereka, membuat tubuh mereka mulai memancarkan getaran tak berbentuk. Di bawah kendali Luo Feng, tampak sejumlah besar energi roh, mulai mengalir dan masuk ke sebuah menara di dalam kesadarannya, diikuti turunnya kekuatan hidup kelima pejuang yang menurun dengan cepat. Di sisi lain, tampak layar besar yang digantung di jalanan, menampilkan kejadian di dasar laut, di mana Luo Feng dan kelima pejuang lain, yang telah melakukan ritual bakar jiwa. Saat melihat kekuatan hidup dari kelima pejuang yang telah menghilang, sejumlah besar orang pun tak bisa berkata-kata, dan hanya menutupi wajah. Karena mereka semua sangat jelas tahu, begitu kekuatan hidup mereka menghilang, itu berarti kematian. Tak berselang lama, tampak jet otomatis milik Mo Henderson yang membawa mayat kelima pejuang, yang dengan cepat terbang meninggalkan lautan. Sementara Luo Feng, setelah ritual bakar jiwa telah selesai, kekuatannya pun meningkat berkali-kali lipat, dan langsung menuju ke arah Golden Hornet Behemoth. Dan lagi-lagi, kejadian yang disiarkan secara langsung itu pun, membuat seluruh orang yang melihat hanya bisa berdoa, agar Luo Feng bisa mengalahkan monster yang telah menimbulkan banyak kerugian itu. Dan tepat, saat berada di jarak 200 meter dengan Golden Hornet Behemoth, seketika Luo Feng pun berhenti, hingga membuat lapisan batuan di sekitarnya pecah. Dan tak membuang banyak waktu, tiga planet mini di dalam benaknya tiba-tiba menjadi bola api yang mulai berputar dengan ganas. Di sela bola api yang terus berotasi, terdengar Babata berkata, kerja keras selama bertahun-tahun akhirnya lenyap. Aku harap semoga kamu bisa seperti Hong dan Dewa Petir yang hanya memasuki keadaan koma, ucap Babata, sembari menggelengkan kepalanya. Di sisi lain, seiring rotasi tiga planet mini yang semakin kuat, Luo Feng pun bisa merasakan, bahwa dirinya semakin melemah. Tak berselang lama, sebuah pagoda void yang tidak terlihat oleh mata telanjang, tampak berputar membentuk kerucut dan mengebor langsung ke arah kepala Golden Hornet Behemoth.
Mendapat serangan itu, monster ganas itu kembali mengamuk, dan mencoba menyerang Luo Feng. Namun sayang, niatnya itu langsung dicegah oleh dua penjaga perak cair, yang ditugaskan Babata untuk melindungi tubuh Luo Feng. Apa? Ternyata kesadaran monster ini bukan berada di kepalanya, ucap Luo Feng, saat pagoda Void itu telah menerobos kepala binatang buas itu, namun tidak menemukan jiwanya. Dari sini Luo Feng pun akhirnya mengerti, mengapa setelah banyak serangkaian serangan, mereka tidak dapat membunuh monster ganas itu. Di saat yang sama, Luo Feng segera mengendalikan teknik pagoda Void, yang dengan cepat turun ke bagian leher, memasuki bagian dalam tubuh Golden Hornet Behemoth. Itu dia, ucap Luo Feng, saat menemukan di dalam tubuh binatang bertanduk emas, terdapat bola kristal transparan, dengan pola ukiran yang sangat kompleks, yang memancarkan cahaya keemasan. Menyadari akan hal itu, pagoda Void yang dikendalikan oleh Luo Feng pun, seketika menghantam bola kristal emas itu dengan keras, hingga membuat binatang bertanduk emas itu meraung keras, lalu dengan ganas menyerang tubuh Luo Feng. Namun lagi-lagi, serangan itu langsung diblokir oleh dua penjaga perak cair. Tidak bagus, pertahanan spiritualnya terlalu kuat, gumam Luo Feng, yang saat itu belum berhasil menghancurkan jiwa dan kesadaran monster ganas itu. Sesaat setelahnya, ekspresi Luo Feng seketika berubah jahat sembari berkata, "Baiklah, jika dengan cara ini aku tidak bisa membunuhmu, maka aku akan membakar semua jiwaku," ucap Luo Feng, lalu berkata pada Babata. "Babata, maafkan aku, karena telah melanggar janjiku," ucap Luo Feng, diikuti 3 planet mini yang terlihat dengan mata telanjang terbang keluar dari kesadarannya. "Tidak, Luo Feng, tidak," raung Babata, yang berteriak di dalam ruang manset pergelangan tangan. Dalam novel dijelaskan, walaupun Hong dan Dewa Petir telah menggunakan teknik bakar jiwa, tetapi mereka tidak pernah membiarkan jiwa mereka meninggalkan tubuh mereka, dan oleh sebab inilah, kedua pejuang kuat di bumi itu hanya mengalami koma. Sementara Luo Feng, ia benar-benar telah menyerahkan tubuh fisiknya, dan memasukkan seluruh jiwanya ke dalam pagoda Void. Dengan cara ini, serangan yang ia lancarkan akan menjadi sangat kuat, namun dengan bayaran yang mahal, yaitu kesadaran dan tubuh aslinya akan hancur, alias meninggoy. Saat itu, Luo Feng yang takut kegagalan akan terulang lagi, ia pun segera menggabungkan seluruh jiwanya dengan pagoda Void yang telah menjadi kerucut tajam, dengan liar menusuk ke arah bola kristal yang dipenuhi dengan ukiran emas. Seiring serangan yang terus dilancarkan, membuat 3 planet mini dan pagoda Void terus terbakar menjadi semakin kecil. Di sisi lain, Golden Hornet Behemoth yang benar-benar mendapat serangan pada jiwanya, ia pun meraung keras dan memukul kepalanya ke arah bebatuan. Sementara Luo Feng yang terus menyerang dengan gila, ia pun bisa merasakan, bahwa saat itu kesadarannya mulai hilang, dan itu menandakan, bahwa hidupnya sudah tak lama lagi. Namun, walaupun dengan nyawa sudah di ujung tanduk, Luo Feng sama sekali tidak menghentikan serangannya. Sampai pada akhirnya, kekuatan hidupnya dan Golden Hornet Behemoth pun menghilang, yang menandakan keduanya telah mati. Dan spontan, kejadian itu membuat orang di seluruh dunia menahan napas dengan gugup, karena takut Golden Hornet Behemoth akan kembali hidup. Namun setelah menunggu selama beberapa menit, tak ada tanda-tanda kehidupan dari Golden Hornet Behemoth ataupun Luo Feng, dan keduanya pun langsung dinyatakan mati. Mendengar berita kematian Luo Feng, seketika Su Xin pun pingsan. Saat kekuatan hidup Luo Feng dan Golden Hornet Behemoth yang tidak muncul kembali, seketika terjadi keheningan di seluruh dunia, karena semua kemenangan itu didapat dengan pengorbanan yang sangat besar. Singkat cerita, tepat pukul 10 malam, tampak 3 prajurit penjelajah bintang menyelam ke dalam laut, dan menemukan tubuh raksasa Golden Hornet Behemoth, namun karena tidak memiliki cara untuk mengangkat monster raksasa itu, para pejuang itu pun memutuskan, untuk menyiapkan peralatan terlebih dulu, agar dapat mengangkat tubuh monster tersebut. Sementara Luo Feng, tak ada satu bagian tubuhnya yang tersisa, seolah-olah telah menjadi butiran pasir di kedalaman laut. Namun sayang, saat kembali melakukan penyelaman untuk mengambil tubuh Golden Hornet Behemoth, tampak sejumlah besar monster berkumpul di sekitar tubuh monster ganas itu, membuat para penyelam itu segera mundur. Di sisi lain, sejak kematian Golden Hornet Behemoth, tiba-tiba seluruh makhluk laut yang awalnya menyerang pangkalan dengan liar, seketika semuanya mundur dengan cepat, karena telah kehilangan pemimpin mereka. Singkat cerita hari pun telah berganti, dan sejarah umat manusia pun telah memulai babak baru.
Saat seluruh kota markas di dunia sedang memulai acara dan parade untuk mengingat 8 pahlawan yang telah mengorbankan diri, tampak Su Gang duduk di samping Su Xin sembari berkata, "Jangan terlalu sedih, kematian Luo Feng adalah untuk alasan melindungi kita. Jika kamu terus bersedih, itu tidak akan baik untuk anak-anakmu," ucap Su Gang, yang datang untuk menghibur Su Xin. "Kakak kamu pergilah, saat ini aku sangat ingin sendiri," sahut Su Xin. "Baiklah, aku akan pergi, tapi ingat, kamu harus menjaga kondisi tubuhmu. Karena meskipun tanpa Luo Feng, kamu harus melahirkan anak-anaknya," ucap Su Gang, lalu pergi meninggalkannya. Dan alasan Su Gang mengatakan itu, karena dari sudut pandang hubungan, Luo Feng sebagai salah satu dari 8 pahlawan besar dunia, keluarga Su pasti berharap Su Xin melahirkan anak-anak Luo Feng. Sedangkan dari sudut pandang logis, Luo Feng adalah pembaca roh terhebat di bumi, warisan genetiknya lebih berharga dari apapun, oleh sebab inilah, anak-anak ini pasti harus dijaga. Sementara Su Xin yang masih berbaring di tempat tidur, tanpa sadar dia dengan lembut menggosok cincin baja di jarinya, diikuti tetesan air mata keluar dari matanya. "Luo Feng, apakah kamu benar-benar pergi? Apakah kamu benar-benar meninggalkanku?" gumam Su Xin, yang tampak sangat terpukul. Di sisi lain, tepatnya di kedalaman Samudra Pasifik, tampak lebih dari 60 monster kelas kaisar, yang diantaranya ada satu monster kaisar agung, yang saat itu berkumpul untuk memakan tubuh Golden Hornet Behemoth. Karena menurut aturan evolusi mereka, memakan tubuh monster yang lebih kuat pasti akan mengarah pada evolusi. Namun sayang, monster-monster itu tak bisa mendekati tubuh Golden Hornet Behemoth, yang saat itu dijaga ketat oleh 2 penjaga perak cair, yang bahkan mampu bertahan melawan binatang bertanduk emas. Dan menahan monster Kaisar Agung, itu merupakan tugas yang mudah. Yang walaupun 2 penjaga perak cair ini lemah dalam hal menyerang, namun sebaliknya, kemampuan bertahan mereka sangatlah kuat, yang bahkan Golden Hornet Behemoth pun kesulitan untuk melewati 2 penjaga ini. Di sisi lain, tepatnya di belakang pengawal perak cair, tampak tubuh besar Golden Hornet Behemoth yang terbaring kaku, dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Namun di dalam tubuhnya, tampak bola kristal yang diisi dengan ukiran emas, yang bersinar kecil, namun terdapat beberapa perubahan pada kristal tersebut. Dan itulah guys, ending dari bocoran Donghua Swallowed Star, yang Bang Panjul sendiri belum tahu kapan akan dirilis. Karena menurut pengalaman yang sudah-sudah, setiap akhir season, pasti ada penundaan beberapa minggu, bahkan sampai bulanan, barulah episode pertama season barunya dirilis. Akhir kata, sampai jumpa di bocoran Donghua lainnya.